Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sidang jamaah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ketika Allah mensucikan diri kita. Dan siapa yang bisa membersihkan dirinya dan Allah juga membersihkan diri orang itu, maka dia adalah orang yang paling mulia. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang telah membersihkan jiwanya, dan sungguh telah rugi orang-orang yang telah mengotori jiwanya. Dan di antara kebersihan jiwa, yaitu bagaimana kita membersihkan jiwa kita, yaitu dengan kita perbaiki akhlak kita. Ketika seseorang jiwanya sudah bersih, maka nanti akan membuahkan sebuah buah. Jiwa yang bersih, hati yang bersih, maka nanti akan membuahkan. Dan buah dari jiwa yang bersih dan hati yang bersih adalah akhlak mulia. Sehingga akhlak mulia itu adalah buah dari kebersihan jiwa kita. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah orang yang paling bersih hatinya, beliau orang yang paling suci jiwanya, maka akhlak Rasulullah SAW adalah akhlak yang paling mulia. Sampai Allah Ta'ala memuji akhlaknya beliau, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang besar, akhlak yang mulia. Dan untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia seperti Nabi kita Muhammad SAW, maka harus ada pendidikan. Dan Allah mendidik Nabi Muhammad supaya menjadi manusia yang hebat, maka pendidikannya sejak lahir. Allah mendidik Nabi Muhammad sejak lahir, sampai akhirnya Nabi Muhammad siap untuk mengemban amanah sebagai seorang Nabi terbaik. Sampai Allah Ta'ala mengingatkan kepada beliau, mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa akhlak mulia yang dimiliki sama beliau itu semuanya rahmat dari Allah Ta'ala. Allah yang mendidik. Seperti Allah Ta'ala berfirman, fabima rahmatim minallahi linta lahum. Karena rahmat Allah kepada engkau Muhammad, engkau menjadi orang yang lembut. Engkau menjadi orang yang hatinya itu lembut. Hati yang lembut, jiwa yang lembut, itu semuanya karunia dari Allah Ta'ala. Sehingga Allah ingatkan, fabima rahmatim minallahi linta lahum. Wahai Muhammad, karena karunia Allah, engkau menjadi orang yang lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Jika engkau Muhammad, perangkai engkau itu kasar dan keras, niscaya manusia akan lari dari engkau. Sehingga kita perhatikan di sini berarti untuk menjadi manusia yang hebat itu butuh pendidikan. Dan mendidik itu sejak bayi. Bahkan sebelum kandungan itu sudah mulai dididik. Sampai akhirnya siap menjadi orang yang hebat. Oleh karena itu, siapa yang dia dikaruniakan oleh Allah Ta'ala akhlak yang mulia, maka itu karunia. Dan itu rahmat dari Allah Ta'ala. Siapa yang belum memiliki akhlak yang mulia, maka dia harus berubah. Dia harus membersihkan jiwanya. Karena konsekuensi dari kebersihan jiwa kita
nanti akan memunculkan akhlak yang mulia. Nah, itu Rasulullah SAW beliau memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, demikian juga kepada Abu Dzar. Dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan, yaitu dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan yang kamu kerjakan dengan kebaikan. Yaitu setelah kamu berbuat kejelekan, kerjakan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan yang kamu kerjakan akan menghapuskan kejelekan yang sudah kamu kerjakan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah dengan manusia dengan khuluq, dengan akhlak yang mulia. Dalam wasiat Rasulullah SAW ini, perintah Rasulullah kepada Mu'adz dan kepada Abu Dzar, dan itu juga kepada kita semua, Rasulullah SAW beliau memerintahkan kepada kita 3. Rasulullah memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal 3 wasiat. Dan 3 wasiat ini nanti berkaitan dengan 3 hubungan yang berkaitan dengan hubungan kita. Karena manusia tidak bisa dilepaskan dari 3 hubungan. Yang pertama, kita punya hubungan dengan Sang Tuhan kita, Sang Pencipta, yang sering kita namakan dengan hablum minallah, hubungan hamba dengan Sang Khaliq. Kemudian yang kedua, kita juga punya hubungan untuk diri kita sendiri. Diri kita punya hak, sehingga kita harus memperbaiki hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, kita juga punya hubungan dengan manusia yang lainnya, yang sering nanti diistilahkan dengan hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Untuk memperbaiki 3 hubungan ini, maka Rasulullah memberikan wasiat 3. Dan 3 wasiat ini semuanya untuk memperbaiki 3 hubungan yang tadi kita sebutkan. Yang pertama, hubungan kita dengan Sang Khaliq kita. Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan kita yang telah menciptakan kita. Maka Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Untuk membersihkan, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan kita dengan cara kita bertakwa. Dan bertakwa, kapan kita itu bertakwa? Dimanapun kita berada. Dan yang paling susah, kita bertakwa kepada Allah ketika kita sendirian. Kalau kita bersama orang banyak, di hadapan banyak orang kita bertakwa, itu biasa. Semua orang mampu dan bisa. Tapi kalau kita menjadi orang yang bertakwa ketika kita sendirian, maka itu yang luar biasa. Sehingga Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian kedua, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan yang kamu kerjakan dengan kebaikan. Yaitu kalau kamu berbuat keburukan, setelah itu langsung kerjakan kebaikan. Tutup keburukan kamu itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan yang sudah kamu kerjakan. Yaitu maksudnya apa? Maksudnya itu manusia, kita pribadi itu bergelimang dosa dan maksiat. Terus bagaimana kita itu memperbaiki diri kita sendiri dengan cara menghapuskan kejelekan yang sudah kita kerjakan. Dengan apa? Yang terbaik dengan bertaubat. Kalau tidak bisa taubat, dengan sholat, dengan puasa, baca Quran, istighfar, wudu, dan semua kebaikan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Karena kebaikan akan menghapuskan, akan menggugurkan keburukan yang kita kerjakan. Kemudian ketiga, hubungan kita dengan orang lain. Dan kita makhluk sosial, kita nggak mungkin hidup sendiri. Kita tidak mungkin hidup sendiri dengan Tuhan kita. Kita butuh orang lain. Kita butuh manusia untuk kita itu bersosial. Terus bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan mereka? Maka Rasulullah mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Itu cara kita memperbaiki hubungan kita dengan orang lain.
Dan Rasulullah SAW banyak sekali dalam sebuah riwayat, banyak sekali dalam riwayat Rasulullah menyebutkan keutamaan orang yang bisa punya akhlak mulia. Orang yang memiliki akhlak mulia itu amal yang luar biasa. Sehingga perlu bersyukur ketika kita memiliki akhlak yang mulia. Karena itu karunia dari Allah Ta'ala. Kalau kita belum punya, ya kita belum berjuang. Kita belajar bagaimana kita itu menjadi orang yang berakhlak. Di antara hadis yang menceritakan tentang keutamaan akhlak yang mulia, Rasulullah SAW beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqah. Mukmin yang paling sempurna keimanannya. Seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya, ahsanuhum khuluqah, adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Berarti orang yang paling sempurna akhlaknya berarti dia itu orang mukmin yang paling sempurna. Kenapa? Karena tadi kita sebutkan bahwa akhlak itu buah dari keimanan. Buah dari kebersihan jiwa. Kalau kita itu mukmin, kita itu jiwanya bersih, dan iman, amal soleh kita diterima oleh Allah Ta'ala, pasti akan membuahkan. Buahnya apa? Buahnya akhlak yang mulia. Rasulullah SAW juga beliau bersabda, innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata sha'imil qa'im. Seseorang dia bisa mengejar dengan akhlak mulia dia derajatnya orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam. Yaitu maksudnya kalau kita itu perlombaan dalam kebaikan. Ada orang yang dia itu dimudahkan untuk puasa sunnah, sehingga dia puasa sunnahnya luar biasa. Dia Senin Kemis, atau mungkin bahkan bukan Senin Kemis, puasa Daud. Ada juga orang yang dimudahkan untuk sholat malam, sehingga dia setiap harinya sholat malam. Ada juga orang yang dimudahkan untuk akhlak mulia. Maka Rasulullah mengatakan, orang yang dia itu dimudahkan untuk punya akhlak mulia, dia bisa mengejar. Nah, kalau dalam perlombaan itu, dia bisa mengejar apa yang sudah diraih sama orang yang rajin shaim qaim, orang yang puasa dan orang yang sholat malam. Menunjukkan apa? Bahwa akhlak mulia itu amal yang luar biasa. Bahkan sholat malam dan puasa pun bisa kalah ketika kita itu memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah SAW juga boleh bersabda, ala ukhbirukum bi ahabbikum ilallah. Mau nggak kalian saya beritahu siapa orang yang paling Allah cintai? Wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah, dan orang yang paling dekat tempat duduk dia dengan saya nanti di hari kiamat. Orang yang paling Allah cintai, orang yang tempat tinggalnya paling dekat dengan saya. Berarti kalau dekat sama Rasulullah berarti surganya tinggi sekali. Kenapa? Karena Rasulullah itu rumah beliau adalah rumah tertinggi di surga. Berarti ketika Rasulullah mengatakan orang itu orang yang paling dekat kedudukannya dengan saya nanti di hari kiamat, berarti derajat di surga tinggi sekali. Maka Rasulullah setelah mengatakan seperti ini, para sahabat mengatakan, qalu bala, tentu ya Rasulullah, siapa orang itu? Yaitu siapa orang yang paling dicintai sama Allah Ta'ala dan orang yang paling dekat kedudukannya dengan engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ahsanukum khuluqah, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Yaitu orang yang paling baik akhlaknya, berarti dia adalah orang yang paling Allah cintai. Yang kedua, dia nanti di hari kiamat orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Kemudian ada hadis yang lain juga, hadis yang terakhir yang kita bawakan di bab ini. Banyak sekali hadisnya tentang keutamaan akhlak mulia, tetapi kita cukupkan beberapa hadis saja. Rasulullah SAW juga beliau bersabda, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquhu. Saya jamin. Yaitu Rasulullah itu memberikan jaminan. Sehingga kita nggak usah khawatir. Karena yang menjamin Rasulullah. Kalau yang menjamin Rasulullah, Rasulullah tidak akan menyanyiakan jaminannya. Rasulullah mengatakan, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah. Saya berikan jaminan. Saya sebagai penjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Fi a'la jannah, yaitu rumah. Jadi kalau kita itu cari perumahan, kita mau ngutang rumah misalkan karena kita nggak punya uang, kita terkadang kalau mau ngutang itu perlu jaminan orang yang terpercaya yang bisa memberikan jaminan kepada kita.
Sehingga nanti pihak orang yang memberikan piutang itu bisa percaya karena kita membawa penjamin. Yaitu kalau seandainya saya tidak bisa bayar utang saya, nanti penjamin yang bertanggung jawab. Lah ini sebuah rumah yang merupakan rumah impian. Yaitu bukan di perumahan yang elit, perumahan yang mewah, bukan. Tetapi rumahnya ini rumahnya itu di surga yang paling tinggi derajatnya, di surga nanti di hari kiamat. Ini kan ya perumahan terbaik lah, menyaingi semua model KPR yang ada di kita. Rasulullah mengatakan, saya jamin, saya sebagai penjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa? Rasulullah mengatakan, liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang akhlaknya baik. Nah, berarti dalam hadis ini berarti orang yang akhlaknya baik dijaminkan oleh Rasulullah sebuah rumah nanti di surga yang paling tinggi. Berarti nanti dia di surga, nanti kalau dia tidak mendapatkan rumah itu, maka Rasulullah nanti akan memberikan jaminannya. Yaitu tidak usah khawatir karena Rasulullah sebagai penjamin. Kalau Rasulullah sebagai penjamin, Rasulullah tidak mungkin menyanyiakan jaminannya. Sehingga orang yang dia itu akhlaknya mulia, maka nanti dia rumahnya paling tinggi di surga. Kalau kita sebutkan riwayat-riwayat ini, semuanya menunjukkan kepada kita bahwa akhlak mulia itu luar biasa. Dan sangat disayangkan ketika akhlak ini sudah mulai diremehkan. Akhlak ini sudah mulai diremehkan, akhlak ini sudah mulai disia-siakan. Sebenarnya tadi kita sebutkan bahwa akhlak itu kayak buah dari kesolehan kita, ketakwaan kita, kebersihan jiwa kita. Sehingga nanti kita bisa mengakar atau menakar sebenarnya itu. Jadi akhlak itu bagaikan timbangan. Kesolehan kita, keimanan kita, demikian juga ilmu kita. Semakin kita itu berilmu, semakin kita itu soleh, semakin kita itu lama ngaji, maka sejatinya kita itu harus semakin orang yang mulia akhlaknya. Tapi sayangnya sekarang di kita ini, orang yang lama ngaji, bahkan orang yang pinter, orang yang ya jenggotnya panjang, cadarnya itu rapi, sampai tertutup semuanya, tetapi terkadang akhlaknya itu jauh sekali. Bahkan terkadang akhlaknya lebih parah daripada preman jalanan terkadang ini. Sehingga banyak orang-orang itu ya, ini jadi PR kita semua lah. Berarti apakah ilmu kita itu bermanfaat atau tidak? Karena ilmu yang bermanfaat itu akan merubah lisan kita, sehingga tutur kata kita menjadi orang baik. Orang kalau ilmunya bermanfaat, sikap dia itu akan berubah menjadi orang yang lebih baik, sehingga dia memberikan manfaat kepada manusia. Terkadang tidak. Maka itu PR kita semua. Bahkan terkadang ada orang yang dulu belum ngaji, sebelum dia itu kenal sunnah, dia itu takut untuk bicara dusta. Tapi setelah ngaji, kenal sunnah, cadaran, jenggotan, setelah itu mulai bermudah-mudahan untuk berdusta. Dan itu banyak loh. Ini banyak. Ada orang yang dulu itu sebelum kenal sunnah, dia kalau sama amanah, uang umat itu sangat menjaga. Takut dia sama uang umat. Sehingga dia itu nggak berani macam-macam sama uang. Karena ini amanah. Dia mengakui atau meyakini kalau ini dosa besar kalau saya manfaatkan uang ini. Tapi setelah dia ngaji, kenal sunnah, bahkan masuk di lembaga dakwah, bahkan mungkin sudah jadi ustadz, setelah itu uang umat pun dimakan juga sama dia. Dulu namanya orang belum ngaji, namanya riba, ya ngomongnya orang dengan omongan-omongan yang tidak layak, itu ketakutan kita ini. Tapi ternyata setelah kita ngaji, ribai orang itu jadikan ibadah. Seakan-akan ibadah paling mulia itu mencela orang, memfitnah orang, ribah sana sini, bahkan ustadznya diribai, itu jadi kayak amal soleh gitu. Dan itu jadi problem. Ini menjadi masalah. Berarti menunjukkan apa? Ilmu kita mungkin belum bermanfaat. Atau mungkin diri kita itu belum bersih sehingga tidak membuahkan amal soleh, tidak membuahkan akhlak yang mulia. Kenapa? Karena akhlak itu kayak buah. Buah, kalau kita itu ilmu kita itu bermanfaat, iman kita itu kuat dalam hati kita, jiwa kita itu bersih, maka nanti buahnya akan memunculkan akhlak yang mulia. Sehingga orang-orang yang paling layak berakhlak, siapa itu? Orang yang tahu ilmu agama. Sehingga semakin lama kita itu tahu ilmu agama, semakin lama kita ngaji, hendaknya kita itu semakin berakhlak mulia.
Jangan sampai setelah kita ngaji, lama kita ngaji, malah akhirnya pudar semua akhlak kita ini. Dan itu jadi PR kita. Berarti mungkin ilmu kita yang kita pelajari selama ini nggak bermanfaat. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan tadi sabdanya Rasulullah, akhlak mulia itu luar biasa. Bahkan Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling berat timbangannya nanti di hari kiamat? Maka Rasulullah menyebutkan 2. Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Jika Nabi Muhammad beliau bisa menjadi orang yang berakhlak dengan orang kafir. Bukan hanya orang yang beriman Rasulullah juga luar biasa, bahkan sama orang kafir, bahkan orang munafik. Orang munafik saja Rasulullah bisa berakhlak. Anehnya di kita ini sama-sama orang sudah ngaji saja itu kita cakar-cakaran. Sikat-sikatan, fitnah-fitnahan, gontok-gontokan gitu. Bahkan saling memfitnah, saling menghabisi wibawanya dan ya. Padahal sama-sama orang yang kenal sunnah. Apalagi ketemu sama orang awam gitu. Apalagi ketemu sama orang awam, apalagi ketemu sama orang-orang yang belum dapat hidayah. Mungkin lisan kita lebih keras lagi terhadap mereka. Oleh itu PR bagi kita semua. Bagaimana kita itu bisa memiliki akhlak yang mulia. Terus bagaimana kita itu memiliki akhlak itu caranya seperti apa? Jadi perlu kita lihat ya, masih kita itu ngaca. Apakah kita itu sudah punya akhlak atau belum? Sekarang kalau ditanya, terus ngacanya gimana cara kita itu ngaca? Kaca kita itu adalah orang-orang mukmin. Orang mukmin, saudara-saudara kita itu kayak kaca bagi kita. Sehingga dalam sebuah pepatah mengatakan al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang muslim adalah kaca. Kaca bagi muslim yang lain. Yaitu ketika ada orang yang nasihati kita, ada orang yang mengkritisi kita, ada orang yang memberikan tentang aibnya diri kita, itu berarti itu hadiah. Selama disampaikan dengan cara yang baik. Oleh itu kata Imam Syafi'i beliau mengatakan, siapa yang menasihati saya 4 mata, yaitu dia itu ngomong kepada saya dengan baik-baik, Afwan akhi, saya melihat Anda itu seperti ini, tolong ini dirubah, karena ini bukan akhlak yang baik. Selama dilontarkan kepada saya dengan cara yang bijak, maka beliau mengatakan ini hadiah. Ini hadiah yang disampaikan atau nasihat murni. Nasihat itu kan kayak orang itu menyaring. Sesuatu yang terbaik diberikan kepada kita, itu namanya nasihat. Maka itu layak untuk saya ambil. Nah, itu kayak kaca. Kayak kaca, apakah kita itu sombong, atau kita itu kalau ngomong itu menyakitkan hati, atau kita itu pemarah. Siapa yang tahu ini semua? Yang tahu bukan kita. Karena kita itu nggak pernah tahu tentang aibnya diri kita. Kayak kita ya misalkan ya. Kalau saya misalkan, saya pakai peci. Terkadang saya itu nggak tahu peci saya itu miring atau lempeng, kan saya nggak tahu. Ya saya kira kan sudah lempeng kan itu. Tapi nanti ketika saya lihat YouTube pun kaget, oh rupanya miring peci saya kan itu. Kapan saya itu akan tahu peci saya itu lempeng itu? Kalau saya ngaca. Nah, saya ngaca, dandan, oh seperti ini baru lempeng kan itu. Kita itu merasa selama ini kita itu orang yang baik, orang yang lembut, orang yang pemaaf, orang yang dermawan. Luar biasa lah kita ini. Seakan-akan kita itu manusia terbaik di bumi ini kan, di alam semesta ini. Karena kita itu kata dalam tempurung, kita nggak pernah tahu tentang diri kita. Tapi setelah kita itu keluar, rupanya banyak orang yang benci sama kita. Si fulan benci sama saya, si fulan menjauhi saya. Ini ada apa kok orang-orang itu gak suka sama saya kan itu. Maka nanti PR bagi kita, kalau ada orang gak bisa mendekat sama saya, itu masalah. Masalahnya apa? Masalahnya itu ya di antara tanda-tanda penghuni neraka jahanam. Apa sih tanda penghuni neraka jahanam? Bedanya penghuni surga dan neraka ini, orang penghuni surga itu orangnya itu muda, orangnya itu yaitu orang-orang itu senang mendekat kepadanya. Sehingga setiap dia ada, orang itu berkumpul kepada dia. Kenapa? Karena kebaikan dia. Itu tanda orang-orang itu penghuni surga. Sedangkan penghuni neraka jahanam tandanya ketika orang itu saling menjauh dari dia. Semakin lama kita kenal sama dia, kok semakin mending jauh sajalah daripada dekat. Ada orang seperti itu. Ada orang yang di luar, kalau dilihat secara sekilas, itu luar biasa. Sehingga kalau saya dekat sama dia, Masya Allah lah, luar biasa. Tapi semakin kita dekat, kok semakin hati kita itu semakin nggak benci lah gitu loh. Akhirnya kita itu pengen menjauh saja lah itu. Ada orang yang karakternya seperti itu. Nah itu intinya, kalau kita itu pengen tahu karakter kita itu akhlaknya mulia atau tidak, coba kita itu tanya teman-teman kita.
Teman-teman, apalagi teman-teman yang akrab sama kita, teman-teman yang dia itu cinta kepada kita, bukan orang yang benci. Bahkan orang benci pun bisa menjadi ya cermin juga. Tapi selama nasihat itu baik, disampaikan dengan empat mata, maka itu nasihat yang terbaik. Maka kata Imam Syafi'i, siapa yang nasihati saya empat mata, itulah nasihat yang wajib saya terima. Tetapi kalau siapa yang menasihati saya di hadapan orang lain, maka beliau mengatakan ini bukan nasihat, tapi ini cacian dan makian. Sehingga saya tidak bisa menerima seperti ini. Sehingga apa? Kalau kita punya teman akrab yang Masya Allah lah, teman kita itu, ya kita saling mencintai karena Allah Ta'ala. Tiba-tiba dia ngomong sama kita empat mata, maaf akhi, antum kenapa kok seperti ini gitu. Ini seperti ini itu nggak bagus, gini. Alhamdulillah kita bersyukur sama Allah Ta'ala punya teman-teman seperti ini. Nah, terus bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa memiliki akhlak yang mulia? Caranya itu seperti apa? Kita itu memiliki akhlak yang mulia. Kata para ulama, memiliki akhlak mulia itu bisa dengan satu dari tiga cara. Nanti kita lihat ini tahapan demi tahapan. Satu dari tiga cara. Yang pertama, judu ilahi. Yaitu yang pertama, itu adalah hadiah dari Allah Ta'ala. Jadi yang pertama, kita memiliki akhlak yang mulia, itu karena fitrah kita. Karena bawaan kita sejak lahir. Karena itu hadiah Allah yang Allah install dalam diri kita. Jadi kita punya akhlak itu karena pemberian Allah sejak kita itu lahir. Kalau Anda punya seperti ini, Anda punya akhlak mulia, karena itu hadiah Allah kepada Anda sejak lahir, sejak bawaan, maka Anda perlu bersyukur sama Allah Ta'ala. Contohnya misalkan ada seorang sahabat, namanya Amr bin Qais. Dia datang ke Rasulullah, ngobrol lah itu orang ini. Rasulullah ketika melihat beliau itu, Masya Allah lah, takjub Rasulullah itu. Karena kelembutan, orangnya itu lembut, orangnya itu luar biasa lah gitu, kelembutan dia itu. Maka Rasulullah mengatakan kepada orang itu, inna fika la khoslataini. Wahai Ibnu Qais, sesungguhnya dalam diri kamu ada dua perangai, ada dua karakter. Yuhibbuhum Allah. Allah sangat cinta kepada dua karakter itu. Yang pertama al-hilmu, kemudian yang kedua al-anah. Hilm itu kelembutan. Orang yang lembut, karakternya itu lembut. Maksudnya itu, tahulah kita itu. Orangnya itu karakternya itu nggak kasar. Tapi orangnya itu lembut, akhlaknya itu Masya Allah lah. Kita itu senang dekat sama dia itu. Ini namanya hilm. Yang kedua, Rasulullah mengatakan al-anah. Kalau al-anah itu orang yang tidak tergesa-gesa. Setiap ada perkara dia pikir matang-matang gitu. Sebelum dia berucap dan berbuat. Sehingga tidak gerusah-gerusuh orangnya ini. Itu namanya al-anah. Akhirnya orang ini bertanya sama Rasulullah. Ya, sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, dua perangai yang dicintai oleh Allah tadi, itu saya punya dua perangai ini karena saya yang berusaha, saya yang mewujudkan. Saya punya dua perangai ini, atau Allah yang memberikan kepada saya. Yaitu itu karunia dari Allah Ta'ala, atau saya yang mengusahakan sendiri ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, bal jabalahuma alaika. Bal jabalahuma alaika. Enggak. Tetapi Allah yang memfitrahkan kamu. Allah yang menginstal kamu sejak lahir, bawaan kamu punya dua karakter ini. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dua sifat itu dimiliki sama sahabat Ibnu Qais sejak dia lahir. Ada orang yang lahir itu Masya Allah lah, orangnya itu dermawan. Suka berbagi, sejak kecil dia itu. Ada orang yang sejak lahir itu dianya sukanya pemaaf. Sehingga walaupun dia dizalimi itu, dia itu mudah memaafkan. Ada orang sejak lahir, sejak bayi, sejak kecil, dia orangnya itu penyabar. Dan macam-macam lah, kita tahu lah, mungkin kita lihat ya diri kita ya. Kita itu punya karakter yang baik itu apa ya, sejak bawaan, sejak lahir kita itu. Oh saya itu Alhamdulillah saya punya ini, saya bersyukur sama Allah Ta'ala. Tanpa saya mengusahakan, saya punya. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama yaitu kita itu memiliki karakter bawaan. Yaitu seringlah kita itu minta sama Allah untuk membersihkan jiwa kita. Oleh itu di antara doa yang diajarkan sama Rasulullah itu, Rasulullah mengatakan, Allahumma ati nafsi taqwaha. Wahai Tuhanku, tolong berikan kepada jiwaku ini ketakwaan.
Wa zakkiha, dan tolong bersihkan jiwaku wahai Tuhanku. Anta khairu man zakkaha, karena engkau adalah sebaik-baik zat yang membersihkan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkau pemilik jiwa itu wahai Rasulullah, wahai Tuhanku, dan engkaulah penguasanya. Yaitu masalah kita minta sama Allah supaya Allah itu membersihkan jiwa kita. Kalau kita punya sifat sombong, kita punya sifat hasad, kita punya sifat ya kita itu dendam, amarah, maka kita minta sama Allah untuk dibersihkan. Allah yang membersihkan langsung. Ya, maka kalau kita itu punya langsung sifat itu bawaan atau hadiah dari Allah Ta'ala, maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yaitu tiba-tiba kok kita itu muncul karakter seperti ini. Karakter yang baik, yang itu muncul bawaan atau muncul yang Allah berikan kepada saya lah, saya tanpa usaha yang keras. Nah ini yang pertama. Jadi kita mendapatkan akhlak yang mulia itu yang pertama itu hadiah dari Allah Ta'ala. Yang kedua, kita mendapatkan akhlak yang mulia dari mujahadah. Dari usaha keras kita. Yaitu kita itu berjuang untuk menjadi orang yang akhlaknya mulia. Atau yang dinamakan dengan nanti caranya seperti apa mujahadah itu. Mujahadah itu kayak riyadhah. Sehingga ada namanya riyadhatun nafsi. Olahraga jiwa. Jadi olahraga itu ada dua, olahraga fisik, ya lari lah, atau jalan, atau olahraga. Kemudian yang kedua ada namanya riyadhatun nafsi, mengolahragakan jiwa. Jadi jiwa itu misalkan gini, saya itu pengen main bola. Padahal saya nggak pernah main bola. Terus bagaimana caranya? Jangan langsung tanding di lapangan besar, yo pingsan saya nanti, muntah-muntah saya nih. Maka caranya, mulailah kita itu jalan kaki dulu. Nanti setelah itu mulai lari kecil-kecilan. Setelah itu mulai lari sprint. Kemudian mulailah dari lapangan yang kecil. Kita sering bermain tanding pelan-pelan. Terus sampai akhirnya kita berani tanding di lapangan bola yang besar bisa. Kita pengen renang. Bagaimana caranya? Jangan langsung di samudra lepas kita terjun ke sana mati kita. Caranya pelan-pelan. Kita mungkin di kolam renang yang pendek dulu, nggak usah dalam-dalam. Setelah itu mulai menginjak ke lapangan yang lebih dalam, lapangan yang lebih besar, terus sampai akhirnya nanti mulai ke samudra. Demikian juga orang, ketika dia itu pengen memiliki sifat yang dermawan, dia itu pengen orang yang dia itu tawadhu, dia itu pengen orangnya itu lembut. Terkadang kita itu nggak seperti itu lahirnya. Ada orang yang dilahirkan dia itu pelit. Untuk memiliki sifat karakter yang dermawan, dia itu perlu olahraga. Dan susahnya luar biasa olahraga itu, mati-matian kita ini. Kita pengen memiliki sifat yang mudah memaafkan terhadap kezaliman yang menimpa kita. Tapi rupanya saya ketika dizalimi, jengkelnya luar biasa. Dan saya itu pengen membalas. Tapi saya pengen memaafkan. Untuk memiliki sifat mudah memaafkan, itu olahraganya lama sekali. Susah olahraganya. Awal kali ya misalkan ya kita sodakoh. Kita pengen menjadi orang dermawan. Sampai tingkatan kita pengen masuk ke tingkatan yang dermawan paling tinggi. Yaitu apa? Kita bisa menghadiahkan atau memberikan harta yang paling kita cintai. Kalau kita memberikan harta yang di gudang yang gak kita pakai itu ya itu biasalah itu. Tapi saya pengen gak seperti itu. Saya pengen tingkatannya lebih gitu. Saya pengen sodakoh dengan harta yang paling saya cintai gitu. Lantanu alul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak sampai tingkatan bir kebajikan yang paling tinggi sampai kalian menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Untuk sampai tingkatan ini mati-matian kita ini. Awal kita kali mau sodakoh itu rasanya berat sekali itu. Paksa sampai kita berani mensodakohkan. Walaupun masih sehari 2 hari itu masih menyesal. Aduh, nyesel saya sodakoh itu. Gak apa-apa, pelan-pelan terus nyesel walaupun berat sekali lah kayak sampai ada orang itu ngomong ke saya, Ustadz saya itu ya kalau masuk bulan Ramadan nyawa saya itu kayak mau dicabut sama malaikat. Akhirnya saya tanya kenapa Pak itu. Saya itu kalau sudah masuk bulan Ramadan saya mengeluarkan zakat Ustadz. Ustadz zakat saya itu 100 juta. Bisa beli mobil gitu. Rasanya berat sekali mengeluarkan zakat sebesar itu gitu. Akhirnya saya ngomong, Pak, kamu itu jangan lihat besarnya zakat yang Anda keluarkan. Coba lihat besarnya uang yang Anda simpan itu berapa. Uang 100 juta itu cuma 2,5% kan gitu. Tapi apa melatih itu untuk bisa sedekah itu luar biasa susahnya. Nah itu intinya, kalau kita itu pengen punya akhlak yang baik, yang kita nggak punya. Kita menilai diri kita atau lihat dari teman-teman kita, kok kita dinasihati sama orang, akhi antum ini coba sih latihan ngomong yang baik.
Kamu itu kalau ngomong tutur kata kamu itu menyakitkan, sehingga banyak yang lari dari kamu, kasihan kamu gitu. Akhirnya sadar, Masya Allah, berarti saya itu tutur katanya itu kotor saya nih. Mungkin karena cara canda, atau memang saya itu ngomongannya bahasanya itu apa, bahasa menyakitkan lah gitu. Mulai latihan lah kita ini. Sekarang mulai latihan pelan-pelan, kita itu kalau bahasa itu saya atur supaya tidak menyakitkan hati orang lain kan. Tapi pelan-pelan sampai akhirnya nanti kita bisa. Nah itu al-hilmu kalau kita lihat ya. Al-hilmu yang dimiliki sama Ibnu Qais tadi itu adalah hilm bawaan. Yaitu sifat lembut itu bawaan. Tapi ada hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, siapa yang pengen punya ilmu, al-ilmu bita'allum. Orang kalau pengen dapat ilmu ya belajar. Setelah itu kata Rasulullah, wal hilmu bitahallum. Kalau pengen mendapatkan hilm, kelembutan, ya belajar menjadi orang yang lembut. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan ada orang yang memiliki sifat kelembutan karena hadiah dari Allah Ta'ala. Ada juga orang yang dia itu memiliki sifat yang lembut itu karena usaha. Ini yang kedua, yaitu cara kita mendapatkan akhlak yang mulia yang kedua itu dengan cara kita itu berjuang, olahraga kita ini. Yang ketiga, supaya kita mendapatkan akhlak yang mulia, kita mendapatkan cipratan orang-orang yang punya akhlak yang mulia. Setruman lah gitu. Kita itu pengen mendapatkan setruman dari mereka. Maksudnya apa? Kalau kita pengen memiliki akhlak yang mulia, kumpul dengan orang-orang yang punya akhlak mulia. Maksudnya apa? Supaya kecipratan kita ini dengan mereka. Ya, misalkan kita pengen menjadi orang yang penyabar. Jangan kumpul sama orang-orang yang sukanya marah, sukanya kelahi, geng-gengan. Yo kita nggak akan bisa. Walaupun kita sudah mujahadah, walaupun kita sudah berjuang bersungguh-sungguh. Caranya bagaimana supaya kita kecipratan akhlaknya mereka? Ya kita kumpul dengan mereka. Kita kumpul dengan orang-orang yang seperti itu. Nah itu diantara cara kita itu menjadi orang hebat itu, ya kita cari orang-orang yang hebat, kita jadikan mereka itu sebagai teman kita. Menjadi teman kita. Kenapa? Karena dengan itu kita itu akan memiliki karakter yang akan terinstall lah ke kita itu. Kenapa? Karena karakter orang itu akan ya tertular. Seseorang itu akan ketularan dengan karakter seseorang. As-sahib sahib, kata para ulama mengatakan, teman itu adalah orang yang menarik. Dan akhlak, berbicara masalah akhlak itu ya, akhlak itu terkadang nggak bisa dipelajari dengan teori seperti kita kajian seperti ini. Yang paling penting kalau kita itu belajar akhlak itu ditularkan, bukan diajarkan. Kita kumpul dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang lembut, orang-orang yang pemaaf, orang-orang yang tawadhu, maka kita itu akan ketularan. Maka supaya kita mendapatkan akhlak yang mulia, yang ketiga caranya bagaimana? Ya kumpul sama orang-orang hebat. Kumpul sama orang-orang hebat. Kalau di tempat kita nggak ada orang yang hebat akhlaknya, yo cari kemana? Safar, saya cari orang-orang yang hebat. Oleh itu kata Imam Syafi'i belum mengatakan, safir fafil asfari khomsu fawaidi. Safarlah kamu. Safar. Karena dalam safar kamu itu ada 5 keutamaan. Ada 5 keutamaan. Ilmun wa adabun, yaitu fafil asfari khomsu fawaid tafarruju hammin. Menghilangkan rasa penat. Waktu sabu ma'isyatin, mendapatkan pekerjaan. Wa ilmin wa adabin, ilmu, adab. Yang kelima kata beliau, wasuhbatu majidi. Kita bisa ketemu dengan orang-orang yang hebat. Kita ketemu dengan orang-orang yang hebat, dari situlah kita nanti belajar akhlak. Dengan cara apa? Kita kumpul dengan mereka. Untuk memiliki akhlak yang mulia, orang yang lembut, memaafkan, itu butuh proses yang lama sekali. Kalau saya sendiri ya, Mas, ini ceritanya, ini sebagai ya pelajaran lah, Fabini mati robika fatif. Untuk mudah memaafkan, saya ini ya alhamdulillah lah Mas, saya bersyukur sama Allah Ta'ala. Memiliki karakter saya itu, ya ini bukan sombong loh, tapi mudah-mudahan ini pelajaran. Saya itu mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Maka itu banyak informasi yang sampai ke saya tentang kedoliman orang lain kepada saya, itu nggak pernah tak ceritakan ke orang lain. Hatta ke istri saya. Kenapa? Karena istri saya nggak siap. Istri saya nggak siap. Kalau saya sih nggak ada masalah itu. Saya mau dicaci, mau dimaki, biasa. Nggak ada masalah lah bagi saya. Saya bisa memaafkan. Bahkan saya sering doakan orang-orang yang mendolimi saya, mencaci maki saya itu di doa-doa saya. Yang mustajab itu saya doakan. Untuk mendapatkan sifat seperti saya ini sekarang ini, itu saya perlu belajarnya sejak kecil sama bapak saya. Alhamdulillah bapak saya itu termasuk master pertama.
yang mengajarkan saya tentang memaafkan. Bapak saya itu Masya Allah lah itu, pendidik bagi saya untuk memaafkan orang lain. Lama saya belajar sama bapak saya, kumpul dengan bapak saya itu sampai akhirnya saya ya ketularan lah itu. Setelah itu alhamdulillah saya kenal sunnah umur STM waktu itu. Dengan Ustadz Salatiga, namanya Ustadz Ahmad Zainuddin. Masya Allah, akhlaknya beliau luar biasa. Beliau dizalimi, ditahzir, dicaci maki, bahkan beliau diusir dari dakwahnya beliau itu. Yang saya waktu itu tahu. Maka itu ujian yang menimpa saya sekarang di Pekalongan itu nggak separah dengan Ustadz saya. Ustadz Ahmad Zainuddin, Masya Allah lah. Yang di Radio Bas FM, semoga Allah telah menatimi dulu. Beliau masih ada di Salatiga. Itu Ustadz saya pertama. Yang sering mengajarkan kita untuk sabar, memaafkan, bahkan mendoakan orang yang menzalimi. Setelah itu saya berangkat ke Yaman, ketemu dengan guru saya, Syabul Hasan, hafizullah. Beliau ditahzir, dicaci maki, dihujat, luar biasa beliau itu. Dan beliau memaafkan. Bahkan beliau menganjurkan kepada teman-teman, jangan terprovokasi lah, nggak usah emosi. Selama mereka itu membicarakan kepribadian saya, maka wibawa saya taruh di tong sampah, saya nggak peduli dengan wibawa saya. Tetapi kalau mereka membicarakan tentang agama Allah, saya akan lawan mereka. Tetapi kalau masalah harga diri saya, wes anggap harga diri saya di tong sampah lah, nggak usah pedulikan harga diri saya. Dari situ semua saya belajar dari bapak saya sendiri, saya belajar dari ustadz saya pertama, Ustadz Ahmad Zainuddin, hafizullah ta'ala. Kemudian saya ke Yaman belajar sama Syabul Hasan. Dari situlah kita itu memiliki akhlak yang suka memaafkan. Sehingga tidak ada masalah. Kalau bagi saya itu orang yang menzalimi saya itu nggak ada masalah. Santai saja saya itu, tenang. Kenapa? Karena guru-guru master-master saya seperti itu. Maka itu apa? Untuk mendapatkan akhlak yang mulia, kita lembut, kita itu tawadu, kita itu dermawan, kita itu mudah memaafkan. Itu caranya bagaimana? Ya kalau kita punya sejak lahir, ya alhamdulillah kita bersyukur sama Allah Ta'ala. Kalau kita nggak punya sejak lahir, ya kita berjuang sekuat tenaga, tapi itu susah. Nggak mudah, orang untuk berjuang sendirian seperti ini susah. Kalau kita nggak mampu seperti itu, maka yang ketiga, cari orang-orang yang seperti itu, kemudian kita dekat. Kita jadikan mereka sebagai master kita, dan kita ikuti mereka. Nanti kita akan melihat langsung bagaimana mereka ketika dizalimi. Oh rupanya ketika mereka dizalimi seperti itu, akhirnya kita itu akan ikut-ikutan gitu. Dan nanti kita akhirnya bisa tertular dengan akhlak itu. Sehingga cara kita itu mendapatkan akhlak yang mulia, yang pertama Allah memberikan hadiah langsung, atau yang kedua dengan cara kita berjuang sendirian, atau dinamakan dengan riyadhatun nafsi. Yang ketiga, ayo kita cari orang-orang yang baik, kita duduk bersama mereka supaya kita tertular dengan akhlaknya mereka. Ya sampai di sini pembahasan kita berkaitan masalah akhlak. Mari kita berjuang bersama-sama untuk memperbaiki akhlak kita, tutur kata kita, sikap kita kepada siapa saja. Orang yang sudah ngaji maupun yang belum ngaji. Kenapa? Karena seseorang itu akan dinilai dengan akhlaknya, bukan ilmunya. Fahami ya? Kita di masyarakat kita itu, masyarakat nggak pernah menilai ilmu antum, hafalan Quran antum 30 juz, nggak pernah dinilai sama masyarakat. Tapi yang akan dinilai sama masyarakat itu akhlak antum. Akhlak antum. Walaupun antum nggak punya ilmu, tapi antum punya akhlak mulia, antum bisa berdakwah untuk mereka. Dakwah bisa masuk. Tapi kalau antum punya ilmu, hafalan Quran, ilmunya agama luar biasa, tapi antum nggak punya akhlak, nggak bisa masuk dakwah itu ke mereka. Kenapa? Karena mereka melihat antum cuma akhlak, bukan ilmu, bukan hafalan Quran. Wus, antum itu Masya Allah lah, bacaan Quran top misalkan itu. Tapi ketika bermuamalah sama masyarakat, nggak punya akhlak, masyarakat tidak akan menilai antum. Mereka menilai antum itu dari akhlak antum. Maka kita sama-sama berjuang untuk memiliki akhlak yang mulia. Mungkin sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.